Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Utami. Di sini saya akan membahas tentang budget perubahan aktiva tetap dan budget kas. Budget perubahan aktiva tetap yaitu budget atau capital addition budget. Ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang perubahan aktiva tetap dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Perubahan aktiva tetap antara lain meliputi yang pertama, ada pembelian aktiva tetap baru, yang kedua pembuatan aktiva tetap baru, yang ketiga penambahan aktiva tetap yang lama dengan yang baru, yang keempat perbaikan berat atas aktiva tetap yang lama agar dapat berfungsi kembali dengan baik, yang kelima penjualan aktiva tetap lama, yang keenam pengurangan nilai aktiva tetap lama yang menjadi usang. Berikut ada kegunaan budget perubahan aktiva tetap. Secara umum, semua budget mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Kegunaan secara khususnya sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena penambahan aktiva tetap akan memerlukan pengeluaran kas dan pengurangan aktiva tetap akan mengakibatkan pemasukan kas. Data dan informasi untuk menyusun budget perubahan aktiva tetap. Yang pertama ada rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan. Yang kedua, rencana penjualan. Yang ketiga, kondisi aktiva tetap lama. Yang keempat, umur ekonomis aktiva tetap lama yang telah dimiliki perusahaan. Yang kelima, perkembangan dan kemajuan teknologi. Yang keenam, tersedianya modal yang dimiliki perusahaan. Yang ketujuh, metode depresiasi aktiva tetap yang dipakai. Bentuk budget perubahan aktiva tetap. Dalam bentuk perubahan aktiva tetap sendiri sebagai salah satu pendukung neraca atau balance sheet supporting budget. Harus cukup sistematis dan terperinci sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan alat evaluasi kerja. Pengertian budget kas. Pengertian budget kas sendiri ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Kegunaan budget kas. Secara umum, semua budget, termasuk budget kas, mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Secara khususnya, budget kas berguna sebagai dasar penyusunan master balance sheet budget atau budget induk neraca. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget kas itu ada 2. Yang pertama, faktor penerimaan kas. Faktor penerimaan kas tersendiri yaitu ada budget penjualan, keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan, kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan piutang, budget perubahan aktiva tetap, dan rencana-rencana perusahaan tentang penerimaan-penerimaan kas dari sumber-sumber lain. Yang kedua ada faktor pengeluaran kas. Faktor pengeluaran kas sendiri yaitu ada budget pembelian bahan mentah, keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar, posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah, dan syarat pembayaran yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah. Budget upah tenaga kerja langsung dan budget biaya pabrik tidak langsung, budget biaya administrasi, budget perusahaan aktiva tetap, dan rencana-rencana perusahaan tentang pengeluaran-pengeluaran kas untuk keperluan lain-lain. Dan bentuk budget kas sendiri, yaitu sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, bagi budget kas ini juga tidak tersedia sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya, sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing.
Oleh karena itu, budget kas mencakup dua sektor, yaitu sektor penerimaan kas dan sektor pengeluaran kas. Maka sebelum disusun budget kas, terlebih dahulu perlu disusun schedule tentang penerimaan kas dan schedule tentang pengeluaran kas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.